Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Basari. Saya mahasiswa dari Unsuska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan kelas B. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam. Audio Jungle. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dalam tingkat pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum senantiasa bersifat dinamis guna lebih menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi, tanpa harus terlepas dari filosofi, asas negara dan agama masyarakat. Menurut Hasan Langgulung, ada beberapa aspek utama yang menjadi ciri-ciri ideal sebuah kurikulum, yaitu diantaranya yang pertama yaitu memuat tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu memuat sejumlah pengetahuan atau knowledge dan keterampilan yang memperkaya aktivitas-aktivitas dan pengalaman peserta didik sesuai dengan perkembangan peserta didik dan dinamika masyarakat. Yang ketiga yaitu memuat metode, cara-cara mengajar dan bimbingan yang dapat diikuti peserta didik untuk mendorongnya ke arah yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang dirumuskan. Adapun yang keempat yaitu memuat metode dan cara penilaian yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil dari proses pendidikan, baik aspek jasmani, akal, dan batiniahnya. Baiklah, memasuki poin pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Adapun dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj yang artinya jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan arti manhaj atau kurikulum dalam pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Al-Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Adapun beberapa aspek kurikulum diantaranya yaitu yang pertama, kurikulum sebagai program studi, yaitu seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di institusi pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai konten, yaitu memuat sejumlah data atau informasi yang tertera dalam buku-buku teks atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai kegiatan berencana, yaitu memuat kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara bagaimana hal tersebut dapat diajarkan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar, yaitu memuat seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasikan cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil-hasil yang dimaksud. Dalam makna lain, memuat seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Yang kelima yaitu kurikulum sebagai reproduksi kultural, yaitu proses transformasi dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami peserta didik sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Yang keenam yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar, yaitu keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Yang ketujuh yaitu kurikulum sebagai produksi, yaitu seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu.
Selanjutnya, dasar kurikulum pendidikan Islam. Herman Hahom memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum atas 3 macam, yaitu yang pertama dasar psikologis, yang mana dasar ini digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu dasar sosiologis, yang mana dasar ini digunakan untuk mengetahui tuntutan masyarakat. Yang ketiga yaitu dasar filosofis, digunakan untuk mengetahui nilai yang akan dicapai. Adapun dasar kurikulum yang telah dijelaskan tadi belum lengkap untuk dijadikan dasar kurikulum pendidikan Islam, sebab dalam pendidikan Islam ada usaha-usaha untuk mentransfer dan menanamkan nilai-nilai agama atau ilahiyah sebagai titik sentral tujuan dan proses pendidikan Islam. Syaibani memberikan kerangka dasar yang jelas tentang kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama dasar agama. Dasar ini hendaknya menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. Dasar agama dalam kurikulum pendidikan Islam jelas harus didasarkan kepada Al-Quran, Al-Sunnah, dan sumber-sumber yang bersifat furu' lainnya. Yang kedua yaitu dasar falsafah. Dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Yang ketiga yaitu dasar psikologis. Dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan, pemikiran, dan perbedaan perorangan antara satu peserta didik lainnya. Yang keempat yaitu dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri dari ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai sosial, cara berpikir dan adat kebiasaan, seni, dan sebagainya. Sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak berbudaya dan tidak ada suatu kebudayaan yang tidak berada pada masyarakat. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam, sudah tentu kurikulum harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan dan perkembangannya. Dengan berlandaskan pada dasar-dasar tersebut, diharapkan kurikulum pendidikan Islam ini akan dapat mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikian tadi sedikit materi yang dapat saya jelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum